Reza Rahasia, begitulah orangnya. Jadi mohon dimaafkan, Reza Rahasia begitu. Seperti itu. Kalau ketemu Tanu kalau ketemu dulu, lagi sama Reza Rahasia, pentung aja. Tanu nggak kenal dulu Reza Rahasia. Tanu kenalnya sekarang yang sekarang, Nah, bagus lah yang kalau luar Tefanu biasa itu ini. ya. Makanya Tapi kalau kalau teman-teman nih saudara-saudara yang saya menemani saya kayak Mas Lutfi itu yang dibawa, ada si Not, ada si Maul siapa gitu kan. Ketika membuat kelas, mereka merasakan menghadiri dan menyaksikan bahwa gini gitu kan ketika diuangkan segala macam walaupun memang bisa dijelaskan fungsinya tapi tidak begitu Marisol gitu maksudnya ya gitu. Tidak semua tuh harus diuangkan dulu, timbul sebuah daya energi uang dan sebagainya itu ketika kita dharma dulu gitu. nu berubah tiba lah di YouTube nu bikin kayak enak ya ngare gemelis. Ya kalau itu mah udah bawaan orok. Cuman yang itu yang sekarang gitu. Jadi apapun itu eh, apa yang saya temukan entah itu dari apapun ya, dan ini tidak berkaitan atau tidak membatasi entah saudara-saudari Baraya beragama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, ajaran apapun itu ya yang ada di Indonesia, di dunia, bahkan untuk penyembah AC pun gitu ya, ateis apa, saya persilahkan karena daya energi tidak membatasi apapun dengan identitas itu. Tak terbatas. Hanya itu saya pakai payung gitu. Payungnya adalah cara dan teknik yang saya lakukan. Kalau masuk ke ranahnya agama dan sebagainya, awal pasti bakal ini bertentangan. Tapi tenang, saya bisa menjelaskan esensi intinya apa sesungguhnya. Dan itu ada di setiap agama yang ada yang tersebar di Indonesia bahkan di dunia. Ada kok gitu. Hanya literasinya tidak ada. Ada Tapi bisa budaya. dirasakan, bisa dimengerti dan dibuktikan. Alangeuna ning. Atau Itu juga kan seperti halnya imajinasi seperti tadi kan, munculkan visualisasi yang apa namanya, ya pokoknya visual gitulah. Itu ada penjelasannya kalau memang beragama Islam itu kalau nggak salah di silakan Wak. Ibnu Sina kayaknya. Ketika pikiran kuat, beliau menyatakan seperti ini, itu akan memicu atau mempengaruhi emosional orang lain. Jadi kalau kuat itu masuknya ke ranah, kalau sekarang itu hipno lah. Hipno, betul. Hipnosis ya. Dan biasanya hipnosis kan butuh kata-kata. Oke Kang, aku curhat ya. Gitu. Waktu remaja itu usia 17 tahun lepas SMP. Aku kan seringnya ngayal ya. Terus ditulis aku nanti kalau udah kerja mau beli emas jari yang manis, jari tengah, telunjuk itu penuh sampai satu buku penuh emas gitu ya. Yang kiri juga tapi telunjuk enggak. Kalau yang kanan itu cuma dua ya. Kanan sama jari manis sama tengah aja gitu. Kalung, giwang, semua aku tulis. Ternyata kejadian Kang. Begitu aku kerja di Mahameru Sentra Tama itu di daerah Palasari ya. Saat Abah itu Tony silakan masuk. Pak, ini kakak saya nih yang tadi aransemen musik, ini Abah Tony yang aransemen. Naik bah. Ayo bah. naik bah Wilujeng Wengi. Nah, Terus dari situ gimana? yang aku kaget, kenapa aku melakukan hal itu sebelum ada pengetahuan yang sekarang ini. Oke. Vibrasi energi gitu. Lah, kata aku dari umur berapa itu udah menciptakan hal itu, tapi yang jadi masalah sekarang nggak bisa. Nah, itu umur berapa? Mohon maaf, Siti. 19 tahun, 17 19 tahun. ya lepas SMP.
Oke, nah ini hanya sekedar apa? Coba mengrefleksi, ya, mengingat saat Teteh berusia 19 tahun, berapa banyak pengetahuan dari luar yang Teteh ketahui? Gak ada. Itulah yang menyebabkan ketika Teteh menulis jadi dan terjadi. Karena pengetahuan dari apapun siapapun itu, apalagi yang mengharuskan begini dan begitu, justru itu yang menutup kealamian diri kita masing-masing. Sehingga Penuhan berarti gue, Kang. hampir semuanya, saya juga sama gitu, gitu kan, nggak ada Penuhan, yang berbeda. anjir. Makanya perlunya kita tuh sebutlah ya, ketika banyak adaptasi, bahkan mau pakai ajaran karuhun apapun gitu ya, segala macam. Kalau kita tidak bisa meleburkannya itu dulu, karena ketika kita bayi balita, nggak ada kita tahu gitu. Ya saya tidak tahu soal bayi rawa, tidak tahu. Bahkan soal agama Islam pun di keluarga Islam saya tidak tahu. Tahunya dari siapa? Udah jangkungnya Abah. Gitu. Nah kita sapa dulu nih kakak saya. Beri tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Abah Tony. Jadi lahirnya teh gitu teh. Kenapa sekadar manifestasi, ada sugesti, itu adalah sebetulnya kita tuh mundur, balik lagi sebutlah, karena kalau manusia susah dan tidak bisa sekarang disebut alami. Mungkin Nilai. Sana tenglek ya. Abah Tony, apa kabar Abah Tony? jadi menyumbat. Silakan Abah Tony, disapa dulu mungkin. Abah, Damang. Malam, Abah. Silakan Bang Tony, Dulu masuk jangan Bang. Sudah Ya, selamat malam. Ya. Dilanjutkan Lisa. Selamat Siap, hajar. atur nuhun Abah. Rahayu. Jadi Kang Reza berarti ayeuna Nah, aku pernah nangis. Aku Oke. bilang aku Tanu dulu ya, Mbak Teh Siti. Nah, Teh Siti tadi udah, silakan. alam. aku pernah nangis. Aku bilang ke orang tuaku, jati diriku adalah orang Sunda. Aku ada orang Sunda kan gitu. Tuh aku pernah nangis nih. Aku tuh siapa gitu. Aku ini orang Sunda, aku bilang gitu. Aku ini orang Sunda kan. Jati diriku Sunda, aku nggak tahu aku tuh siapa gitu. Aku tuh keturunanku tuh siapa. Sampai aku nangis-nangis gitu. Tapi keluarga tuh, iya kamu orang Sunda, tapi aku pengen lebih tahu siapa aku gitu. Kenapa aku kok pengen lebih tahu lagi, pengen lebih dalam lagi tentang orang Sunda itu seperti apa. Jati diriku nggak ada. Jadi sebagai orang Sunda itu aku nggak ada gitu, nggak merasa gitu. Sampai itu pada tahun 2004, 2003 ya, 2004 lah. Itu ada ngomong bahwa kamu tuh harus tahu jati diri kamu. Dari situ Tanu mencari. Oh ini yang dibilangkan, dibilang bahwa kita itu dari Sunda gitu ya, gitu. Terus saja Tanu terus tulis sampai sekarang ini. Jadi pengen tahuan Tanu tuh sampai sekarang tuh terus pengen aja tahu. Gitu, nggak berhenti. Apa itu sebenarnya itu, Kang? Apa itu yang mana nih? Tuntunan. Sunda itu seperti Oh. apa gitu? Nah, kalau tentang Sunda, sebenarnya sekarang udah bisa diakses banyak ya di YouTube gitu kan. Ada yang menjelaskan soal itu. Salah satunya saya sebut senior ya, walaupun belum pernah ketemu dan tidak kenal secara langsung, kayak Kang Bro Dalton gitu ya. Kalau sama Abah Uci memang beberapa kali sering ngobrol gitu. Nah, itu sudah banyak soal Sunda gitu ya. Kalau pengetahuan bisa diakses dari manapun, Teh Tanu. Tapi saya pribadi sih ya, ini berdasarkan pengalaman praktek saya. Cukup kita mengetahui satu hal dan kita mengerti, lalu praktekkan secara nyata, temui itu gitu kan dari pengalaman yang nyata. Gitu. Jadi ada pemahaman. Ketika itu kita akan dipahamkan terus-menerus mengalir. Karena kebanyakan pengetahuan malah membatasi. Bahkan soal Sunda sendiri. Gitu. Gimana kalau kasih clue sedikit Kang Reza? Boleh? Ya kalau secara literasi umum yang sudah disampaikan gitu kan, Sunda itu bukan suku satu, gitu kan? Oh, tuh, iya. Ya. Terus Ya. ketika bicara Sunda,
secara geografis ada Selat Sunda.